Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdahu al-Qur'ana wa basyara wa huwa alladzi la ilaha illa huwa wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat, rahmat dan petunjuk yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memenuhi undangan yaitu panggilan mu'adzin di hari Jumat yang kedua ini untuk bisa hadir memenuhi di dalam melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di hari Jumat yang sebelumnya tadi pagi kita melaksanakan sholat Idul Adha, yang kesemuanya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mencatat sebagai satu balasan di sisinya berupa pahala dan surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan satu tema di hari Jumat yang bermulia ini, yaitu tema tentang bahayanya penyakit rasa iri dengki. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iri dengki berasal dari kata al-hasad. Al-hasad memiliki makna yaitu perasaan iri yang timbul dari hati seseorang ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Orang yang memiliki rasa iri itu pasti mereka tidak akan menyukai ketika saudara mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang memiliki penyakit iri dengki itu ketika saudaranya tertimpa musibah, tertimpa kejelekan, keburukan di dalam hati mereka memiliki perasaan iri dengki itu. Mereka merasa senang ketika saudaranya tertimpa musibah atau tertimpa keburukan lainnya. Hal ini ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 120, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang memiliki penyakit iri dengki atau penyakit hasad. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha." Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 120 ini memberikan satu gambaran kepada kita semua bahwa orang-orang yang memiliki rasa iri dengki terhadap orang-orang diberikan Allah taala kesuksesan, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tamsaskum hasanatun tasukum." Jika kalian mendapatkan kesuksesan, jika kalian mendapatkan keberhasilan, jika kalian mendapatkan kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang memiliki perasaan dengki itu tasukum, mereka tidak menyukai. Bahkan orang-orang yang memiliki perasaan iri dengki itu berharap kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita itu, mereka berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, itu silakum sayyi'atun
Karena sesungguhnya penyakit fisik seperti kadar gula, diabetes, stroke, tensi tinggi, darah tinggi, atau tumor, atau kanker yang berat, itu juga ditimbulkan dari perasaan iri seseorang yang ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga mereka merasa terganggu dengan perasaan-perasaan iri yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian terhadap penyakit ini. Berhati-hatilah kalian terhadap penyakit hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada yakulul hasanati. Sesungguhnya penyakit iri dengki itu akan memakan kebaikan kama takuluna hatta. Sebagaimana yaitu kayu atau api yang akan memakan kayu, akan menghanguskan kayu. Ini adalah merupakan satu gambaran betapa bahayanya seseorang yang ketika di dalam dirinya tersangkit penyakit iri dengki atau hasud. Maka kita ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Kita harus mampu mengendalikan rasa keinginan kita atau keinginan yang belum terpenuhi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat saudara kita, rekan kerja kita yang Allah taala berikan kepadanya kenikmatan, dan kemudian kita mampu mengendalikan rasa ini itu, maka akan menghancurkan orang-orang yang memiliki pelaku iri dengki. Aku qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua rasa iri dengki itu dilarang oleh Islam. Tidak semua perasaan iri dengki itu melanggar daripada aturan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pengecualian. Dibolehkan kita untuk iri terhadap dua hal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi isnatain. Tidaklah boleh seseorang itu iri, tidak boleh seseorang itu memiliki perasaan hasud, iri dengki, illa fi isnatain, kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk iri kepada saudara kita yang Allah taala berikan kenikmatan kepadanya. Apa itu? Yang pertama, rajulun aqra'al Qur'ana wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, kita dibolehkan iri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang Allah taala berikan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Allah taala memberikan kita ilmu ad-dinul Islam ini. Kita dibolehkan untuk iri pada saudara kita yang Allah taala berikan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Bagaimana bentuk iri kita aplikasikan? Maka kita yang merasa diri kita tidak memiliki ilmu Al-Qur'an, tidak memiliki ad-dinul Islam, agama, ilmu yang benar, yang sesuai dari apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita untuk bisa menyeimbangkan ilmunya dia dengan ilmu kita, maka kita wajib untuk tolak ini. Kita wajib untuk mengikuti kajian-kajian keilmuan. Kita wajib mengikuti pelatihan-pelatihan
bisa berinfak, bersedekah siang dan malamnya, yang dengannya dia bisa bersedekah fisabilillah, yang dengan uang yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, limpah rezeki yang Allah taala berikan kepadanya, dia bisa berangkat umroh, dia bisa berangkat haji, dia bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya dengan sebab harta yang Allah taala berikan kepadanya. Maka kita boleh iri kepada saudara kita yang diberikan Allah taala, yang berupa rezeki, yang dengan rezeki itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aplikasi kita untuk bisa menyeimbangkan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita iri terhadap saudara kita mendapatkan limpahan rezeki itu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha di atas yang halal, di atas yang halal, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ketika seseorang itu menjadikan hartanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita tidak terjangkit penyakit ini dengki. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq, surah Al-Falaq ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejahatan, satu, iri yang akan mengganggu diri kita, dan yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memiliki iri terhadap kita. Banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang kita tidak tahu, mereka tidak suka dengan kehidupan kita, tidak suka dengan kehidupan rumah tangga kita, tidak suka dengan kesuksesan, keberhasilan kita, yang kesemuanya itu akan mendatangkan penyakit ain, penyakit mata, yang dengan penyakit mata itu akan menimbulkan penyakit fisik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari penyakit ini, menjadikan diri kita menjadi orang-orang senantiasa menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, Allah takdirnya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari Jumat Aidain, dua hari raya yang bergabung dalam satu hari, yang juga berjatuhan pada hari Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.